kabar adik-adik? Semuanya harus baik-baik dan sehat ya. Kita hari ini udah hari Minggu lagi, gak kerasa ya. Waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita beribadahnya harus dengan sikap yang baik, dengan fokus, siapin hati kita, pikiran kita. Pokoknya segala sesuatu yang menghalangi fokus kita harus kita singkirin. Mainan adik-adik, makanan, atau kasur adik-adik. Pokoknya semua yang bikin gak fokus harus disingkirin dulu. Kita benar-benar harus siapin yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik mau? Wah, good semuanya. Yuk sekarang kita mau berdoa. Sebelum beribadah semuanya lipat tangan, tutup matanya. Udah? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau masih berikan kami berkat, Engkau masih berikan kami kesehatan Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau beribadah Tuhan, biar hanya Engkau saja yang kami puji, hanya Engkau saja yang kami sembah ya Bapa. Biar Tuhan setiap firman yang kami dengar, setiap berkat Tuhan yang kami terima ya Bapa, itu bisa bertumbuh di setiap hati kami ya Bapa. Biar Tuhan Engkau yang berkenan, Engkau yang memberkati setiap ibadah kami Tuhan. Walaupun kami beribadahnya di rumah masing-masing, gak sama teman-teman, gak sama kakak-kakak Jitu Kids, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita mau nari, kita mau nyanyi sama-sama. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Dia sampai rela disalibkan loh adik-adik. Yuk kita sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan bareng-bareng ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya. Cinta saya, Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mulialah namanya. Sekali lagi adik-adik. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mulialah namanya, mulialah namanya. Yeay, tepuk tangan dulu adik-adik, yang kenceng biar kedengeran nih. Wah, oke. Karena tadi Tuhan Yesus udah disalib buat kita juga harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai nomor 1 di hati kita buat semuanya. Bahkan setelah apa? Setelah atau sebelum kita makan. Habis itu apa lagi Kak? Setelah kita main, habis itu apa lagi? Sebelum kita berangkat sekolah. Berangkat sekolah dan lain-lain. Oke, kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai nomor 1 semuanya. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Gerakin badannya ya adik-adik, yang semangat. Jesus, you're my number 1.
you're my number one in my life. Jesus, you're my number one in my life. Yuk adik-adik sama-sama kita nyanyi bareng-bareng lagi. Sambil digerakin ya badannya. Senyumnya jangan lupa. Jesus, you're my number one in my life. Jesus, you're my number one in my life. Before I eat, before I school, before I play, before I learn, before I sleep, and before everything, you're always in my heart. Before I eat, before I school, before I play, before I learn, before I sleep, and before everything, you're always in my heart. Ayo adik-adik, kakak masih lihat nih, masih ada yang belum gerak. Jesus, you're my number one in my life. Jesus, you're my number one in my life. Before I eat, before I school, before I play, before I learn, before I sleep, and before everything, you're always in my heart. Before I eat, before I school, before I play, before I learn, before I sleep, and before everything, you're always in my heart. Jesus, you're my number one in my life. Jesus, you're my number one in my life. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng. After I school, after I play, after I learn, after I sleep, and after everything, you're always in my heart. After I eat, after I school, after I pray, after I learn, after I sleep, and after everything, you're always in my heart. You're always in my heart. You're always in my heart. Jesus, you're my number one in my life. Jesus, you're my number one in my life. Jesus, you're my number one in my life. Gimana adik-adik? Tadi adik-adik udah ngomong Jesus, you're my number one in my life. Berarti Tuhan Yesus udah jadi nomor 1 di kehidupan kita. Oke, sekarang adik-adik kita mau lipat tangan, kita mau siapin hati kita karena kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita siapin hati kita dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Udah gak main-main lagi. Yuk kita mau nyanyi, kita mau bilang kalau Tuhan Yesus itu baik. Bapa, Engkau baik,
Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Yuk adik-adik, kita taruh tangan kiri kita di dada, kita mau nyanyi lagi bareng-bareng. Kita mau bilang Bapa Engkau baik, bareng-bareng adik-adik. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Ayo kita angkat tangan kita. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau.
Yuk adik-adik semuanya kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh bertumbuh subur Tuhan dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Grace, lihat laptop aku gak? Duh, laptopnya mana sih? Grace, ini kan laptop aku. Iya, tapi kan aku lagi pakai. Kenapa kamu ambil laptop aku? Ya karena aku mau pakai, aku mau kerjain tugas. Ini kamu ngerjain tugas? Ya habis ini aku kerjain tugas. Kamu nonton, aku juga mau nonton. Ih, enggak, enak aja. Ih. Lagi asik-asik Ih, nonton. sini punya aku. Ih, jangan, aku lagi nonton tahu. Ih, Mama, balikin enggak? gak mau. Ih, orang lagi nonton. Ya ampun anak mama suaranya sampai kedengeran di dapur, pala mama sampai pusing. Grace nih, Ma. Henny. Kalian tahu nggak kalian rebutan laptop kalau sampai pecah kebelah dua, kalian gak bisa pakai lagi. Kamu sih. Dulu waktu mama belikan kalian laptop ini kan kalian sudah janji, kalian sharing siapa yang duluan perlu untuk kerjain tugas, siapa yang pakai dulu. Kenapa sekarang rebutan? Siapa yang tadi pakai duluan? Dia. Grace tadi bikin tugas, Dia nonton, Ma. Nonton. lalu Henny mau ngapain? Mau nonton. Tapi kan film kita beda, Ma. Kalian ini kakak beradik. Kalau kalian gak saling mengasihi, gak saling damai di dalam rumah ini, gimana? Gimana kalian bisa mengasihi orang lain? Kalian harus selalu berdamai biar ada kasih Kristus di dalam rumah ini. Tahu gak kalian? Ya, Ma. Iya, Ma. Ayo sekarang kalian saling minta maaf. Janji ya, mama gak mau kalian seperti ini lagi. Ya, laptop digunakan untuk mengerjakan tugas. Kalau memang tugasnya udah selesai, kalian mau nonton sama-sama, boleh. Kalian harus saling sama-sama. Tapi filmnya beda, Ma. Orang tadi dia nonton film apa? Oke, Iya. gantian. Oke, ngerti? Ya udah, kamu minta maaf dulu. Kok aku sih yang minta maaf, kamu lah. Ya, kamu kan pakai duluan. Kamu Masih kan yang rebut. berantem? Mau sampai besok? Yuk, kalian harus minta maaf ya. Harus saling ngalah. Ya udah deh, maafin aku ya. Ya, begitu baru anak mama. Ya, sekarang mama mau lanjut masak lagi di dapur ya. Sama-sama ya nontonnya ya. Iya, Udah Ma. deh. Yuk kita nonton. Yaudah, yuk. Mau nonton apa? Nonton. Kita nonton ini aja. Nah, yang ini. Oh iya, Ya, oke, yuk oke. kita. Halo adik-adik, gimana tadi udah lihat kan drama Kak Henny dan Kak Grace yang bertengkar lalu mereka bisa berdamai loh. Kalau adik-adik pernah nggak bertengkar dengan kakak, adik atau teman-teman kalian? Lalu apa yang adik-adik lakukan? Berdamai atau terus bermusuhan sampai sekarang? Ayo sebagai anak-anak Tuhan kita harus pilih yang mana ya? Oh iya, kakak teringat satu cerita di Alkitab tentang dua orang bersaudara ini pernah bertengkar lalu mereka berdamai adik-adik. Ada yang ingat gak? Siapa? Esau dan Yakub adiknya. Wah, mereka ternyata pernah bertengkar ya adik-adik. Bertengkar mengenai apa ya? Adik-adik ada yang tahu ceritanya? Kalau belum, kakak mau ceritain. Jadi adik-adik, Esau dan Yakub ini adalah dua bersaudara. Mereka ini juga pernah bertengkar. Waktu itu Yakub pernah menipu dan membohongi Esau. Wah, kok bisa ya? Bahkan Yakub ini melakukannya hingga 2 kali loh. Loh kak, yang pertama apa tuh? Yang pertama adalah waktu Esau sedang kelaparan, lapar banget adik-adik. Esau ini ingin meminta semangkuk sup kacang merah dari Yakub. Tapi dikasih nggak ya adik-adik kira-kira sama Yakub? Dikasih adik-adik. Tapi ada tapinya lagi adik-adik. Esau harus menjual hak kesulungannya. Bentar-bentar, hak kesulungan. Apa tuh adik-adik hak kesulungan?
Apakah adik-adik ada yang tahu? Hak kesulungan adalah sesuatu yang seharusnya didapat oleh anak pertama, bagian yang lebih besar dibanding adik-adiknya. Wah, saat itu kalau kakak ya jadi Esau, wah kakak akan mikir-mikir, adik-adik akan pusing banget. Wah, masa hak kesulungannya kakak tukar dengan semangkuk makanan? Wah, saat itu ya adik-adik ya, karena Esau sudah kelaparan, akhirnya Esau menjual hak kesulungannya. Karena anak-anak bangsa Israel mempunyai hak kesulungan ini lebih besar 2 kali lipat adik-adik. Wah, pasti besar banget dan banyak banget ya adik-adik ya. Tapi Esau menjual hak kesulungannya ini. Yang kedua adalah saat apa adik-adik? Saat bapaknya Ishak sudah mulai tidak bisa melihat lagi dengan jelas. Saat itu Esau disuruh untuk mencari binatang untuk diolah menjadi makanan buat ayahnya. Tapi apa adik-adik? Saat itu setelah Esau keluar mencari binatang, Yakub adik-adik mengenakan baju Esau. Wah, kok bisa kak mengenakan baju Esau? Untuk apa kak? Ini adik-adik Yakub berdiri di hadapan ayahnya. Dan apa adik-adik? Yakub langsung berkata bahwa dia adalah Esau. Wah, Yakub menipu adik-adik. Lalu apa yang terjadi kak? Setelah Esau pulang, Esau mengetahui adik-adik perbuatan dari adiknya ini. Di situ Esau sangat marah, sangat kesal sekali sama Yakub. Bahkan Esau mempunyai niat untuk melukai adiknya, bahkan sampai membunuh loh. Wah, kakak juga akan kecewa adik-adik seperti Esau. Lalu bagaimana kak nasib Yakub? Yakub karena tahu Esau sudah mengetahui perbuatannya ini, Yakub pergi dari rumah adik-adik dan mencari tempat lain. Lalu apa yang terjadi kak? Setelah 20 tahun lamanya berselang, saat itu Yakub rindu adik-adik. Yakub ingin pulang, tapi Yakub takut sekali. Takut kenapa? Takut dibunuh oleh kakaknya. Takut nanti kakaknya melihat Yakub dan membunuhnya. Tapi apa yang Yakub lakukan? Yakub berdoa sama Tuhan agar kakaknya tidak membunuh dia. Akhirnya setelah berdoa, Yakub berani untuk pulang ke rumahnya. Tetapi Yakub tidak sendiri. Terus Yakub sama siapa kak? Sama teman-temannya? Atau sama siapa kak? Ya adik-adik, Yakub pulang bersama istrinya, anak-anaknya, dan juga domba-dombanya. Setelah dalam perjalanan pulang, apa yang terjadi? Esau melihat Yakub dari jauh. Lalu apa? Esau berlari adik-adik, berlari ke Yakub dan memeluknya dengan erat. Wah, seperti rindu banget adik-adik agar adiknya ini pulang, agar Yakub ini pulang. Saat itu langsung adik-adik mereka menangis, mereka berdamai, mereka bisa berdamai adik-adik setelah pertengkaran yang begitu lamanya, akhirnya mereka bisa berdamai. Bagaimana dengan adik-adik? Kalau adik-adik masih bermusuhan sampai sekarang, kira-kira apa nih yang adik-adik lakukan? Bahkan Esau dan Yakub saja, walaupun selama itu mereka masih bisa mau berdamai. Adik-adik harus pilih apa sebagai anak-anak Allah? Harus memilih berdamai atau bermusuhan sampai sekarang. Tentunya Tuhan pernah berkata bahwa jika kita adalah anak-anak Allah, kita harus membawa damai buat semua orang. Buat siapa tuh kak? Ya tentunya buat teman-teman kita, untuk keluarga kita dan juga orang-orang sekitar kita adik-adik. Kita harus bisa membawa damai buat mereka. Kita harus katakan no way untuk bermusuhan. Kalau kakak bilang musuhan, kalian harus katakan no way, gak boleh bermusuhan. Oke? Kakak bilang bermusuhan, adik-adik jawabnya no way ya. 1, 2, 3, bermusuhan, no way. Sekali lagi ya, kakak belum dengar nih suaranya. Yang lebih keras lagi ya, bermusuhan, no way. Jadi sekarang kita harus belajar untuk berdamai. Oke, kakak punya super word of God. Apa tuh kak?
kita ambil di dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi ya, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekarang giliran adik-adik untuk membaca ayatnya. Matius 5 ayat 9. Bahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Adik-adik di sini siapa yang mau bertambah nih stikernya? Kalau yang bertambah stiker pasti ada challenge. Challenge hari ini adalah adik-adik ceritakan kalau adik-adik pernah bertengkar dengan kakaknya, adiknya, atau dengan teman-teman. Adik-adik ceritakan, lalu bagaimana adik-adik bisa berdamai? Kalian rekam dan kirim videonya ke WA grup kelas masing-masing atau ke kakak kelasnya. Kakak tunggu ya, paling lambat hari Selasa sebelum jam 12 malam. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, kita mau siapkan hati kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, saat ini kami bawa bangsa kami Indonesia, mari Kau berkati Indonesia, jauhkan bangsa kami dari segala sakit, penyakit, dan malapetaka. Biarlah kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah diturunkan atas bangsa kami. Curahkanlah dan pertobatan kepada bangsa kami dan pulihkanlah Indonesia. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami alaskan doa kami ini di atas nama segala nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah menjaga dan melindungi kami. Jaga dan lindungi Opa Himawan dan keluarganya. Jaga dan lindungi Opa Niko dan keluarganya. Jaga dan lindungi kakak Jitukin supaya tetap sehat. Berkati mereka semua, Tuhan Yesus, lindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami sampai ini. Aku berdoa untuk teman-temanku dan keluargaku. Jaga keluarga demi keluarga. Jaga kami ya Tuhan, agar kami boleh tumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah kami pada hari ini. Tuhan, Engkau yang berkati kami agar kami bisa menjadi damai buat semua orang. Tuhan juga pertemukan kami minggu depan agar kami bisa beribadah lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. God bless Tuhan you. memberkati.